Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama, wabil khusus tokoh di Tenggilis Kauman Gang 2 yang sangat saya muliakan, yang sangat saya banggakan, yang terhormat semua jamaah Majelis Taklim Hasim Sepuh, yang sangat saya banggakan juga, wabil khusus kru hobi sedekah, Pak insya Allah sudah malang melintang di dunia medsos. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertemu muka, berjabatan tangan, hanya untuk mencari ilmu dengan kajian-kajian kitab Bidayatul Hidayah. Pak insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang sukses dunia wa sukses akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mungkin junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menunjukkan kita semua minal zulumati ilan nur, Nabi yang membawa risalah, Nabi yang membawa Al-Quran, dihaturkan, ditaklimkan, dibawa oleh sahabat, terus tabi'in, akhirnya kita dibawa oleh ulama-ulama kita, sehingga kita semua dapat mempelajari dan mengkaji dan mengamalkan, sehingga kita mencari atau menunggu atau membawa risalah-risalah Islamiyah, sehingga kita mempunyai predikat orang-orang yang betul takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Selanjutnya dari kajian, beberapa kajian yang dulu mari kita pelajari, dan tak lupa setiap hari kita tayang, setiap hari kita melakukan amalan-amalan atau mengamalkan ilmu-ilmu yang saya sampaikan kita untuk kita semua. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema dengan berlandasan sabda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila umat Islam, apabila Bani Adam semuanya ini, alangkah kita akan menjadi seorang pemimpin besar, akan menjadi seorang pemimpin dunia, akan menjadi seorang pemimpin dari jenjang presiden sampai gubernur, sampai bupati, sampai camat, bahkan sampai RW, sampai RT, bahkan sampai rumah tangga. Itu harus mempunyai dasar atau mempunyai sifat 4 yang kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama, ingin jadi pemimpin harus punya sifat sidik. Artinya apa?
Siddiq akhirnya jujur. Kalau kita menginginkan menjadi pemimpin di rumah tangga pun, pemimpin di RT, tingkatan RT pun, tingkatan RW, harus mempunyai sifat kejujuran. Kejujuran kepada siapa? Kejujuran pada pribadi kita masing-masing, dan kejujuran kepada masyarakat yang kita pimpin, yakni keluarga kita sendiri. Itu harus mempunyai sifat jujur. Kalau seumpama kita tidak mempunyai sifat kejujuran, maka tidak jadilah pemimpin yang sangat fenomenal, yang sangat tidak berharap untuk jadi pemimpin yang bagus. Itu sifat jujur. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pondasi pemimpin itu adalah pertama jujur. Jujur dengan perbuatan, jujur dengan omongan, jujur dengan akwalnya, jujur dengan ahwalnya. Ketika kita di satu lingkup keluarga, kita jujur, sehingga keluarga kita, kalau kita menjadi jujur, maka insya Allah keluarga kita akan mempunyai gelar as-sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Itu di tingkat keluarga. Di tingkat RT pun seperti itu. Manakala pemimpin yang seperti RT itu yang jujur, tidak akan masyarakat komplain. Upama ada masyarakat yang komplain, itu akan komplainnya akan membangun demi kemajuan desanya, demi kemajuan tetangganya, demi kemajuan warganya. Itu adalah sifat kunci dari pemimpin, adalah jujur. Jujur Pak ya? Jujur. Ini bisa. Yang kedua yaitu sifat amanah. Ketika kita menjadi pemimpin, harus mempunyai sifat yang amanah. Artinya apa? Amanah dipercaya. Dipercaya kualitas kita, dipercaya dengan IQ kita, dengan pengalaman kita. Maka semuanya yang dipercayakan itu akan menjadi beban untuk kita semua. Kepercayaan itu mutlak apabila kita menjadi pemimpin. Seandainya kita menjadi pemimpin tidak punya sifat amanah, tidak mempunyai sifat dipercaya, maka kita sendiri akan disia-siakan, akan dimusuhi. Karena apa? Semuanya yang kita pimpin itu akan mengkomplain, akan memberi masukan yang jelek, sehingga kita sendiri bisa berperan sebagai seorang pemimpin yang tidak mempunyai sifat amanah. Karena semuanya itu adalah tanggung jawab, dan seorang pemimpin yang amanah itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap apa saja yang dipimpin itu akan menjadi tanggung jawab kita, akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, kalau kita ingin jadi pemimpin, harus mempunyai tabligh, sifat tabligh. Apa itu tabligh? Yaitu menyampaikan risalah yang benar. Jadi pemimpin itu nggih sakit ngomong, memberi solusi Pak nggih, memberi solusi. Harus kita bisa menyampaikan dengan lisan, dengan syiar seperti acara-acara, itu harus bisa. Itu bisa
yaitu tabligh, menyampaikan risalah atau menyampaikan mandat yang kita diberi oleh keatasannya. Jadi seorang pemimpin harus bisa bicara yang lanyah. Karena apa? Seorang pemimpin itu akan menjadi orang nomor satu, sehingga pemimpin itu harus bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, apa yang dikeluhkan oleh apa-apa, harus bisa memberi solusi yang paling bagus, sehingga masyarakat kita, rumah tangga kita, rakyat kita akan menjadi aman, damai, dan sejahtera. Amin, amin, amin. Itu adalah seorang pemimpin. Terus sifat yang nomor 4 yaitu fatona. Sifat yang nomor 4 yaitu fatona. Artinya apa? Harus seorang pemimpin harus mempunyai sifat kecerdasan. Dan kecerdasan itu bisa dicapai dengan ilmu yang tinggi, atau berlabel sarjana, atau berlabel doktor, dan ada juga dengan berlabel pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi di jenjang pemimpin masa depan itu pengalaman juga perlu, ijazah juga perlu, dan apa saja yang dibutuhkan kecerdasan itu harus kita miliki dengan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang mempunyai 4 sifat ini, sehingga semuanya yang kita pimpin akan menjadi gembah lipah roh jinawi. Dengan kata-kata seperti itu, Pak, insya Allah jadilah pemimpin yang tegas, jadilah pemimpin yang bijaksana, jadilah pemimpin yang dapat dipercaya, jadilah pemimpin yang sangat bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi keluarga, semuanya ditempatkan sifat, yaitu seorang pemimpin yang betul-betul mempunyai sifat yang tercantum dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kajian yang sangat singkat ini kita semua bisa mengambil manfaat serta kefahaman, memahami apa-apa yang saya sampaikan, sehingga Anda paham dan menjalankan. Semoga orang yang ingin jadi pemimpin di negeri ini, Pak, insya Allah mempunyai 4 sifat ini. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup sekian tausiah yang saya berikan kepada kalian semua. Semoga ada manfaatnya. Ini mungkin dari jamaah yang lain, dari bapak-bapak ini ada yang mau bertanya, monggo. Tanya Pak Yai. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya satu aja. Ya. Apa giatnya kita belajar jujur, fatona, tabligh, dan terakhir dapat apa tadi? Pak, amanah. Amanah itu. Contohnya aja, contoh yang real aja saya. Terima kasih Pak Yai. Oh iya, terima kasih. Insya Allah. Jadi untuk kita melaksanakan apa itu sifat keempat ini, pada dasarnya kita harus belajar. Harus belajar. Pak, insya Allah kita akan bisa menerapkan, artinya bisa melaksanakan sifat keempat ini. Kalau kita tidak belajar, Pak, mana mungkin kita bisa. Belajar apa? Belajar agama yang pertama. Karena apa? Karena agama itu adalah pondasi kita semua. Sehingga agamanya itu kuat, maka intelijen kita kuat, EQ kita kuat, sehingga akan keluar menjadi pemimpin yang sangat bijaksana karena didasari dengan agama. Makanya di hobi sedekah ini, Pak,
kita menyediakan majelis ta'lim berbasis Islami, mengkaji beberapa sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sumber ulama-ulama salaf kita, sehingga kita bisa betul-betul mengkoreksi diri agar kita bisa merubah kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau merubah, Allah sendiri tidak mau merubah. Ngendikannya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah diri kaum sebelum kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Mari dengan pertanyaan yang sangat berat ini, yang sangat berbobot ini, mari kita mengkaji, belajar tidak di sini saja, di lewat media juga ada. Hobi sedekah menyediakan lewat media, silahkan Anda semua bisa mengklik di YouTube kami, monggo untuk belajar di mana saja, bahkan pengajian di masjid ya, di masjid, di musola itu banyak, silakan. Nah, dengan kriteria menjadi pemimpin 4 ini, apa dasarnya? Yaitu kita mengkaji, belajar, dan belajar bukan agama tapi pondasinya harus agama. Kalau pondasi agama itu pasti insya Allah terus di jenjang pendidikan nasionalis, religius ya tadi. Harus kita nasionalis juga harus religius. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Ada yang tanya lagi, Bapak? Pak Edi mungkin. Boh, topo? Ada lagi Pak? Monggo. Kalau nggak ada saya tanya lagi Pak. Saya tanya lagi. Iya. Bagaimana Pak Yai kalau kita belajar online itu gimana? Belajar Secara online. Oh, secara online. Media tadi. Media tadi ya. Kita belajar di media itu juga diperbolehkan. Artinya apa? Jangan kita melihat media itu hanya sebatas kita belajar. Tapi afdolul belajar, intinya afdolul ta'alum itu adalah sorokan atau temu muka. Tapi di akhir zaman ini, di media yang sangat spektakuler ini, belajar tidak apa-apa. Tapi kita lihat manakala kadang belajar itu ada kaum-kaum yang dasarnya atau dari sisilah keilmuannya ini tidak jelas, Pak. Kadang bisa itu merusak diri kita. Kadang sering membid'ahkan kan? Kadang seperti itu. Nah, itu belajar dengan sumber yang jelas, ustadznya jelas, mondoknya jelas, kiai ini jelas, sempit jelas. Sebab ya, penting jelas. Karena agama itu tidak dipaksakan, tapi butuh kejelasan. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusyd. Tidak ada paksaan untuk memulai agama. Belajar agama tidak paksaan, tapi harus yang jelas. Di YouTube sudah jelas. Ini santri siapa, ini siapa, ngajinya di mana, harus seperti itu, Pak. Terima kasih. Sudah ya, kira-kira Pak Edi Ada lagi? Ya, terima kasih semuanya jamaah atas pertanyaan yang sangat berbobot ini. Semoga dari pertanyaan dan dari tausiah kita akan membawa berkah, sehingga kehidupan kita menjadi berkah dan barokah di dunia hatta akhirah. Ketupat sangka Bojonegoro menawi lepat nyuwun ngapura. Sami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.